Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you? I hope you are healthy and happy meskipun belajar di rumah ya. Jadi kita tetap jaga kesehatan dan kita tetap happy, senang walaupun kita daring dari rumah. Oke, Naomi, pelajaran kita hari ini tematik tema 5G, subtema 2, pelajaran PPKN. Sebelumnya kita baca doa dulu ya dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pelajaran kita ini subtema 2 itu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Yang mau kita bahas itu manfaat persatuan dan kerukunan dalam keragaman di masyarakat, menjelaskan unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat, dan sikap yang baik dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Kita bahas satu persatu ya. Oke, sebelumnya Umi jelaskan di sini bahwa persatuan masyarakat Indonesia itu dapat terjadi. Kenapa? Karena masyarakat mengamalkan sikap rukun. Nah, sampai saat ini Indonesia itu bisa merdeka, bersatu, karena niatnya itu semuanya satu. Niatnya semuanya sama, yaitu ingin merdeka. Dan meskipun kita beraneka ragam, kita semuanya bersatu, rukun. Nah, sikap rukun ini yang mau kita bahas. Keragaman masyarakat Indonesia beberapa diantaranya meliputi keragaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Dan untuk menyatukan keragaman tersebut, kerukunan antar sesama umat itu diperlukan. Nah, kalau dia tidak ada kerukunan di dalam masyarakat kita ini tentu tidak akan bersatu, tidak akan merdeka. Ya, dengan menerapkan sikap kerukunan dan saling menghormati, kita dapat mempersatukan keragaman perbedaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kerukunan harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalian juga harus hidup rukun dengan tetangga, dengan teman sekolah. Nggak boleh ada yang nggak kawan, nggak berteman, saling bermusuhan, ejek-ejekan. Itu tidak boleh. Semuanya, walaupun kita beda suku, beda agama, kita tetap saling berteman, saling toleransi, saling menghargai ya Naomi. Nah, kita masuki. Kalau kita semuanya sudah mempunyai sifat rukun, apa sih manfaatnya? Nih, lihat ya, ada 10 manfaat persatuan dan kerukunan dalam keragaman di masyarakat. Yang pertama, mencegah bangsa Indonesia dari disintegrasi nasional. Disintegrasi itu keadaan terpecah belah ya. Kemudian meningkatkan keamanan nasional. Yang ketiga, menumbuhkan lingkungan yang nyaman, tenang, dan aman. Yang keempat, menunjang, membantu, serta mempercepat pertumbuhan negara. Yang kelima, menumbuhkan perilaku toleransi serta sikap saling menghargai dan menghormati. 6. Meredam konflik-konflik berunsur SARA. SARA itu kepanjangannya suku, agama, dan ras. Ketujuh, mempermudah peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, setiap orang dapat menjalankan hobi, kebutuhan, kepercayaan, dan sebagainya dengan baik. 9. Memperluas relasi pertemanan dan persaudaraan. 10. Mempermudah suatu bangsa untuk mencegah masalah di berbagai bidang, baik bidang pertahanan, ekonomi, agama, sosial, budaya, dan politik. Jadi, manfaat ini akan kita dapatkan jika kita sikapnya rukun, damai, saling bersatu. Oke ya. Nah, lalu apa saja unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat? Nah, dengarkan. Sebelumnya kita bahas dulu apa sih itu budaya. Nah, budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Jadi budaya itu lahir dari akal budi manusia akibat perbuatan manusia itu sendiri, maka lahirlah budaya yang berbeda di setiap daerah. Lalu unsur-unsur dari budaya itu apa? Nah, yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kedua, mata pencaharian hidup. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. 4. Bahasa. 5. Kesenian. 6. Sistem pengetahuan. Dan terakhir 7 itu religi. Kita bahas satu persatu. Di sini Umi sudah buatkan pengertiannya ya. Apa itu peralatan dan perlengkapan hidup? Nah, itu adalah semua sarana dan prasarana yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya apa? Makanan, pakaian, tempat berlindung, dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Lalu apa sih mata pencaharian hidup? Mata pencaharian hidup itu segala usaha manusia untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Contohnya, kita itu berburu, bercocok tanam, perikanan, peternakan, dan perdagangan. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Apa itu? Nah, merupakan sekelompok orang yang merasa satu dengan sesamanya.
Contohnya kekerabatan, asosiasi, dan sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. 4. Bahasa. Bahasa itu adalah wujud budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berinteraksi baik secara lisan, tulisan maupun bahasa isyarat. 5. Kesenian, yaitu ekspresi manusia akan keindahan yang dapat dinikmati dengan mata ataupun telinga. Contohnya seni rupa, seni suara, seni tari, dan seni drama. 6. Sistem pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang diketahui manusia tentang lingkungannya. Contohnya ilmu pelajaran di sekolah, ilmu agama, dan lain-lainnya. Terakhir, religi. Apa sih religi? Religi adalah suatu bentuk keyakinan manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya apa? Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Nah, lalu sikap apa yang kita tunjukkan? Sikap yang baik dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Yang pertama itu orator. Orator itu orang yang ahli berpidato. Yang kedua, menghargai perbedaan dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan teman yang memiliki bahasa daerah yang berbeda dengan kita. Jadi kalau teman kita berbeda bahasa dengan kita, dia menggunakan bahasa daerah, kita menggunakan bahasa Indonesia. Jangan juga kita menggunakan bahasa daerah kita, nanti nggak nyambung akhirnya. Jadi kalau mereka menggunakan bahasa daerah mereka, maka kita gunakan bahasa Indonesia. Insya Allah ini merupakan pemersatu, maka dia juga akan ngerti, karena bahasa Indonesia semua orang pasti akan paham, ya kan? Yang ketiga, ikut gotong royong bersama teman baik di sekolah atau di rumah tanpa memandang suku atau budaya mereka. 4. Menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Yang kelima, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Inilah sikap-sikap yang baik tadi. Ikut gotong royong, toleransi, saling menghargai, membantu menyelesaikan masalah dengan musyawarah, bukan dengan emosi sesaat, ada pencurian langsung digebuin oleh masyarakat sekitar, bukan ya, itu bukan cara yang baik kan. Kalau ada seperti itu dibawa ke kantor polisi biar aparat negara yang menyelesaikannya. Oke Naomi, sampai di sini pembelajaran kita. Nah, ini ada tugas ya. Tugasnya buka buku paketnya halaman 61 dan 80. Di situ ada tabel. Nah, kerjakan ya di halaman 61 dan 80. Kemudian tabelnya buat tulis di buku tulis kalian dengan rapi. Nah, kalau misalnya mau nulis langsung di buku paketnya juga boleh, tapi kalau itu memang buku paket kalian. Tapi kalau bukan buku paket kalian, artinya punya orang lain, maka pindahkan ke buku tulis buat soalnya kembali lalu buat tabelnya. Oke Naomi, selamat belajar Naomi. Nah, demikian pelajaran kita hari ini ya. Semoga sampai jumpa kembali. Dengan kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Ingat, pengumpulan tugas paling lama pukul 8 malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.